Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Dermayu Korea. Pada kesempatan kali ini, Dermayu Korea akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara mengartikan bahasa Korea yang baik dan benar. Untuk itu, buat teman-teman, siapkan buku dan pulpennya. Tonton terus! Teman-teman pasti mengalami kesulitan saat coba mengartikan kalimat dalam bahasa Korea yang panjang. Meskipun teman-teman tahu arti perkosakatanya. Dalam video kali ini, Dermayu Korea akan coba mengartikan kalimat dalam bahasa Korea yang panjang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kalimat yang cukup panjang. Saya ambil dari buku textbook IPS Topik 2015, Jongbo bab 21 mengenai Jibderi. Ini kalimatnya. Lumayan panjang kan? Nah, mari kita artikan bersama-sama. Saya baca. Hanguk sa람들은 orang-orang Korea, di sini subjek. 결혼을 하거나 이사를 한 후에 itu setelah 이사하다 pindah rumah, 거나 atau 결혼 itu menikah. Orang-orang Korea setelah pindahan rumah atau menikah. Jadi saat mengartikan itu pertama dari subjek, lalu kita mengartikannya berhenti setiap ada partikel per partikel atau tata bahasa. Kalimat kita baca sampai tata bahasa, terus kita berhenti lalu kita artikan. 한국 사람들은 결혼을 하거나 이사를 한 후에 orang-orang Korea 한 후에 setelah 이사하다 pindah rumah atau menikah. Lanjut ke kalimat berikutnya. 가족이나 친구, 회사 동료를 집에 초대하는데. Ende juga tata bahasa, berhenti dulu kita. 초대하다 mengundang jibe ke rumah, hesa dongyo itu rekan kerja, biasanya perusahaan, mengundang rekan kerja perusahaan, cinggu teman, ina itu atau gajo keluarga, mengundang ke rumah rekan, mengundang rekan kerja, teman atau keluarga ke rumah. 이것을 ini 집들이라고 합니다. 라고 하다 itu disebut. Jadi digunakan ketika memperkenalkan sesuatu atau bisa juga digunakan saat memperkenalkan diri. Misalnya, 저는 사크루딘이라고 해요. Bisa. Jadi digunakan saat memperkenalkan sesuatu. 이것을 집들이라고 합니다. Ini disebut dengan 집들이. Kita artikan dari pertama. 한국 사람들은 결혼을 하거나 이사를 한 후에 가족이나 친구, 회사 동료를 집에 초대하는데 이것을 집들이라고 합니다. Orang-orang Korea setelah pindahan atau menikah mengundang rekan kerja, teman atau keluarga ke rumah. Hal ini disebut syukuran rumah. Jibderi itu syukuran rumah. Lanjut ke kalimat berikutnya. Fokus ya teman-teman, siapkan buku dan pulpennya. Catat kosakata yang tidak teman-teman ketahui. 집들이를 할 때는, juga tata bahasa, nennya partikel buat subjek. Maka kita berhenti dulu. 집들이 할 때는 saat melakukan syukuran rumah, 친구들을 초대하고, 초대하다 mengundang 친구들 teman-teman, kemudian 그 사람들이 먹을 음식을 장만합니다. 그 사람들이 orang-orang tersebut itu orang-orang tersebut 먹을 음식을 장만합니다. 장만하다 itu menyiapkan, menyiapkan atau menyajikan 음식, makanan, 먹다, makanan yang akan dimakan oleh orang-orang tersebut. 집들이를 할 때는 친구들을 초대하고 그 사람들이 먹을 음식을 장만합니다. Di saat melakukan syukuran rumah, menyiapkan makanan yang akan saat melakukan syukuran rumah, mengundang teman-teman dan menyajikan makanan yang akan dimakan oleh orang-orang tersebut. Maksudnya di sini teman-teman. 그리고 itu kemudian, lalu 그리고 초대받은 사람은 orang, 받다 menerima, 초대 undangan, orang yang menerima undangan. 그리고 초대받은 사람은 orang yang menerima undangan. 집들이에 갈 때 선물을 준비합니다. 준비하다 menyiapkan, 선물nya hadiah, saat kada pergi,
chip dari syukuran rumah. Kemudian orang-orang yang menerima undangan menyiapkan hadiah saat pergi ke syukuran rumah. Lanjut. 집들이 선물로는 세제나 휴지가 인기가 있습니다. 집들이 선물로는 선물 hadiah. 집들이 syukuran rumah. Hadiah syukuran rumah 세제나 휴지가 인기가 있다. 인기가 있다 itu terkenal atau populernya. Hadiah syukuran rumah itu terkenal atau populernya dengan hyuji. Hyuji itu tisu, sejennya deterjen. Jadi hadiah syukuran rumah itu umumnya tisu atau deterjen. Terus 세제는 거품이 생기는 것처럼 좋은 일이 많이 생기고. Berarti dulu ada go di sini kata bahasa, jadi kita berhenti dulu. 세제 deterjen, 거품 itu busa, 거품이 생기는 것처럼 seperti, 생기다 munculnya 거품 busa, 좋은 일이 많이 생기고, 생기다 muncul, 많이 banyak, 일 pekerjaan yang cocok bagus. Jadi 세제는 거품이 생기는 것처럼 좋은 일이 많이 생기고, muncul banyak pekerjaan atau hal-hal yang bagus seperti munculnya gelembung atau busa. Kemudian 부자가 되라는 의미가 있다. 의미가 있다. mempunyai makna. 부자가 되다 menjadi buja. Buja itu kaya. Jadi mempunyai makna menjadi kaya dan memunculkan banyak pekerjaan yang bagus seperti munculnya gelembung pada deterjen. Jadi orang-orang di sini itu percaya kalau deterjen itu mempunyai arti mendatangkan pekerjaan yang bagus dan bisa menjadi cepat kaya seperti gelembung yang banyak. Gitu. Terus 휴지는 tisu itu iri sulsul pul이라는 의미가 있습니다. Tisu itu 의미가 있다 mempunyai makna pulida. Pulida itu menyelesaikan masalah dengan sulsul, halus atau lembut. Jadi bisa menyelesaikan masalah dengan lancar, maksudnya sulsul lancar, seperti gulungan tisu hyuji. Terus 요즘은 초대한 사람에게 필요한 것을 물어보고. 요즘 itu akhir-akhir ini. 초대한 사람에게 필요한 것을 물어보다. Menanyakan hal yang 필요하다, membutuhkan. Menanyakan hal yang dibutuhkan, kepada saram, orang yang 초대하다, mengundang. Jadi akhir-akhir ini menanyakan hal yang dibutuhkan kepada orang-orang yang mengundang. Dan 필요한 것을 사주기도 합니다. Kemudian 필요한 것을 사주기도 합니다. 사주다 itu maksudnya membelikan hal yang dibutuhkan. Jadi akhir-akhir ini itu menanyakan hal yang dibutuhkan kepada orang yang mengundang, lalu membelikan hal yang dibutuhkan. Misalnya butuhnya tisu, kasih tisu. Butuhnya pot bunga, kasih pot bunga. Gitu. Kemudian 그리고 새 집에 어울리는 시계나 화분 같은 장식용품도 선물로 인기가 많습니다. 그리고 kemudian 새 집에 어울리는 시계나 화분 같은 장식용품도 선물로 인기가 많습니다. 인기가 많다, banyak atau terkenalnya memberikan sonmul hadiah. 장식용품 itu apa? Alat-alat dekorasi rumah. 장식용품 같은 장식용품도 선물로 인기가 많습니다. Banyak memberikan hadiah berupa benda-benda hiasan rumah. Katen itu seperti wabun, pot bunga, naina atau sige, jam. Yang oulida itu cocok sejibe pada rumah yang baru. Jadi kemudian 그리고 새 집에 시계나 화분 같은 장식용품도 선물로 인기가 많습니다. Banyak juga memberikan hadiah berupa benda-benda hiasan dekorasi rumah seperti
pot bunga atau jam yang cocok pada rumah yang baru. Jadi biasanya saat mengartikan kalimat Korea itu dari subjek dulu, kemudian kita ke predikat, objek, lalu keterangan. Memang aturan menulis kalimat Korea itu bentuknya SKOP. Kalau karena kita ubah ke dalam bahasa Indonesia, maka kita ubah aturannya menjadi SPOK. Kita cari subjeknya dulu, predikatnya dulu, objek, baru keterangan. Arah saya. Lanjut ke kalimat berikutnya. Teki, sinon bubunderege는, teki itu terutama atau khususnya, teki khususnya, sinon bubuderege, kepada bubu itu suami istri, yang sino itu yang teki, sinon bubuderege, ege kepada bubudel itu suami istri yang sino itu baru menikah. Terutama kepada suami istri yang baru menikah. Kopi janina sujo setedang bubuga kaci sesuinen mulgonel mani sonmuramida. Sonmurada memberikan hadiah mani banyak memberikan hadiah mulgon barang suita bisa yang bisa sedang digunakan kacinya itu bersama oleh bubu pasangan suami istri seperti yang di sini seperti sujo itu sendok dan sumpit, satu set sendok dan sumpit, atau kopi jan, cangkir kopi. Lalu kalimat yang terakhir, 여러분도 집들이에 초대받으면 이런 선물을 준비해 보세요. 여러분 itu teman-teman semua atau kalian juga 집들이에 초대받으면 jika menerima undangan ke syukuran rumah, 이런 선물을 준비해 보세요. Cobalah menyiapkan hadiah yang seperti ini. Jadi begitu ya teman-teman. Susunan pembuatan kalimat dalam bahasa Korea itu memang aturannya menggunakan SKOP atau subjek, keterangan, objek, predikat. Nah, karena kita mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia, maka kita ubah dari SKOP menjadi SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kita cari subjeknya apa, predikatnya itu apa, objeknya itu apa, lalu keterangannya apa, begitu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tulis dan dicatat kosakata yang tidak diketahui. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau ada saran, kritik, dan lain sebagainya boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video Dermayu Korea selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dermayu Korea agar bisa upload setiap minggunya. Terima kasih.